Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Imron, biasa dipanggil dengan Imron. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di Technische Universität Dresden dengan spesialisasi di bidang kehutanan. Bidang ilmu yang saya tekuni saat ini terkait dengan satwa liar yang ada di dalam hutan. Dan ini nanti yang akan saya sampaikan kepada Anda semuanya tentang konservasi satwa liar di Indonesia. Untuk lebih singkatnya, mari kita ikuti presentasi yang saya siapkan. Terima kasih. Materi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah konservasi satwa liar di Indonesia. Secara umum, isi presentasi yang akan saya berikan meliputi 4 hal. Pertama, saya akan membahas apa itu satwa liar. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengapa kita perlu melakukan konservasi satwa liar. Yang ketiga, saya akan coba membahas tentang siapa saja yang melakukan konservasi satwa liar di Indonesia. Dan yang keempat adalah apa saja yang dilakukan dalam rangka konservasi satwa liar. Mari kita segera memasuki ke bahan presentasi yang pertama tentang apa itu satwa liar. Satwa liar, kalau boleh saya gambarkan dalam beberapa foto di setelah ini, meliputi banyak jenis. Anda bisa lihat di sini, ini adalah burung gereja yang mungkin terbang di sekitar Anda, sekitar rumah Anda, atau mungkin di pusat-pusat pertokoan, pusat kota. Satwa liar juga menyangkut binatang atau satwa yang terancam punah seperti badak Jawa di bawah ini. Nah, untuk itu pengertian satwa liar itu menyangkut semua binatang atau satwa yang hidup liar dan tidak dipelihara oleh manusia. Dan satwa ini adalah satwa-satwa yang hidup di lingkungan alami seperti hutan, sawah, ataupun mungkin di pegunungan, di hutan jati, ataupun mungkin juga di daerah perkotaan. Dan ada catatan khusus bahwa satwa ini belum mengalami domestifikasi, artinya belum dipelihara oleh manusia untuk dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti misalnya kambing, ayam, bebek yang biasa kita temui sehari-hari. Dan meliputi satwa-satwa yang dalam jumlah yang melimpah hingga satwa yang sangat terbatas jumlahnya. Seperti yang kita lihat di sini adalah burung gereja bisa kita temui dimanapun, dan sebaliknya di bawahnya adalah badak Jawa yang hanya ditemui di tempat-tempat tertentu, misalnya di Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon. Ini beberapa contoh. Yang sebelah kiri bawah ini adalah burung gelatik Jawa yang saat ini persebarannya sangat terbatas dan saat ini dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Begitu juga ini adalah bondol haji maupun kutilang yang juga sangat umum kita jumpai dimanapun. Kemudian kita beranjak kepada mengapa kita perlu melakukan konservasi. Sebenarnya perlu kita pahami bahwa ada pengertian yang sempit dan luas tentang konservasi dalam satwa liar. Pengertian pertama adalah melindungi, dan pengertian yang kedua yang relatif lebih luas adalah mengelola. Melindungi bisa berarti hanya menjaga agar satwa itu tetap jumlahnya tetap ada, ataupun mungkin tetap ada di suatu tempat. Kemudian mengelola lebih berarti tidak hanya melindungi tapi juga mendapatkan manfaatnya. Nah, kemudian mengapa satwa liar perlu dilindungi maupun dikelola? Ternyata satwa liar itu memberikan manfaat positif bagi manusia sekaligus mempunyai dampak negatif. Nah, kita kemudian masuk ke dalam materi apa saja manfaat satwa liar. Di sini bisa Anda lihat, mungkin semasa Anda masih kecil Anda sering melihat atraksi ini. Ini adalah topeng monyet yang
kalau Anda perhatikan, monyet itu berasal dari satwa liar yang kemudian dimanfaatkan dan dilatih oleh pawangnya, kemudian mempunyai keterampilan-keterampilan tertentu dan ditampilkan kepada Anda. Nah, ternyata satwa liar itu mempunyai manfaat ekonomis. Ini ingin saya tunjukkan. Di sini Anda bisa melihat ini adalah ilustrasi sebuah pasar burung yang mungkin Anda tidak akan mengira bahwa pasar burung itu membawa nilai ekonomis yang sangat tinggi. Artinya pemerintah tidak akan mempertahankan pasar burung kalau pasar burung itu sendiri tidak memberi manfaat ekonomis bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Begitu juga yang seperti Anda lihat di bawah ini. Ini adalah sate dari landak. Sate ini cukup terkenal di daerah Tawangmangu, daerah Jawa Tengah, dan sampai saat ini landak belum mereka budidayakan, akan tetapi mereka ambil dari alam. Nah, mungkin Anda akan semakin tercengang dengan informasi dari Kompas yang saya dapatkan. Ini bahwa ternyata perdagangan terenggiling itu bernilai hingga miliaran rupiah. Ini adalah kasus yang perdagangan ilegal. Kemudian di satu sisi perdagangan yang legal yang Anda lihat dalam tabel di bawah ini, saya ambil dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia, bahwa nilai ekspor satwa liar itu sebesar pada tahun 2001 hingga 2005 ini dari 2 juta hingga hampir 16 juta US dollar. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih bernilai sekitar 25 miliar hingga 170 miliar rupiah. Nah, nilai ini belum termasuk banyak sekali dari nilai yang ada dalam penjualan di pasar burung maupun di sate landak ini, ataupun mungkin dalam perdagangan-perdagangan ilegal ini. Jadi kalau kita total mungkin akan sampai triliunan rupiah manfaat ekonomis yang diperoleh dari satwa liar. Nah, selain manfaat ekonomis, satwa liar juga memberi manfaat budaya. Mungkin dari para pemirsa ini pernah melihat salah satu artis ini. Nah, ini adalah salah satu artis yang memanfaatkan satwa liar. Kenapa? Karena dalam salah satu lagunya, Nugi menggunakan burung gereja sebagai salah satu titelnya, dan dia menggambarkan bagaimana burung gereja itu di dalam lagunya. Ini salah satu nilai budaya yang didapatkan dari satwa liar. Begitu juga artis yang sangat terkenal yang melukis lukisan ini adalah almarhum Raden Saleh. Beliau menggambarkan keindahan harimau maupun alam yang ada di Indonesia dengan merepresentasikan salah satunya dengan satwa liar, baik di sini ada harimau maupun ada kuda dan juga anjing-anjing pengejarnya. Bagi Anda orang yang tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mungkin Anda mengenal sekali dengan salah satu wayangan di gunungan yang sering muncul dalam wayang. Di situ Anda dapat melihat bahwa ada gambar harimau maupun banteng yang ada di situ sebagai representasi atau keterwakilan antara yang jahat dan yang baik, maupun yang kuat dan yang lemah. Begitu juga pada Reok Ponorogo ini. Anda bisa melihat di reok ini